Halo, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Nilo Pujokta Wahyuni. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Camba. Saya akan mulai dari latar belakang. Pertanian merupakan sektor yang berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional dan menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi besar terhadap PBB. Ini menurut Badan Pusat Statistika 2014. Jadi saya langsung ke intinya. Jadi di Sulawesi Selatan pada tahun 2010, jumlah produksi kacang tanah mencapai 41,260 ton dan terus menjadi peningkatan pada tahun 2011 di mana luas area kacang tanah sekitar 44.281 hektar. Jadi di Sulawesi ini merupakan salah satu daerah yang menjadi produsen kacang tanah terbesar di luar Jawa. Jadi di Sulawesi Selatan itu terdapat kabupaten yang bernama Maros. Jadi jumlah produksi kacang tanah sekitar 2010 itu sebesar 3.313 ton. Kemudian meningkat pada tahun 2011 sebesar 3.981 ton dan meningkat kembali sebesar 120 ton, tetapi pada tahun 2013 jumlah produksi kacang tanah mengalami penurunan dan penurunan kembali itu pada tahun 2014. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usaha tani kacang tanah di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Dan rumusan masalahnya itu adalah faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi produksi dan pendapatan usaha kacang tanah di Kecamatan Camba, Kabupaten Maros. Dan di sini ada landasan teori yaitu pertama fungsi produksi Kogel-Glass, yaitu fungsi produksi merupakan suatu persamaan yang menunjukkan jumlah maksimal output yang dihasilkan dengan kombinasi output tersebut. Jadi di sini menggunakan fungsi Kogel-Glass untuk persamaannya. Dan fungsi keuntungan Kogel-Glass juga pendapatan bersih atau keuntungan usaha tani itu dapat dirumuskan melalui rumus tersebut. Jadi pada skripsi tersebut tuh ada hasil penelitian terdahulu. Itu penelitiannya pada tahun 2013 di Kabupaten Tapanuli menemukan bahwa faktor produksi pengaruh nyata terhadap tingkat produksi kacang tanah di daerah penelitian tersebut. Dan pada skripsi tersebut terdapat jenis penelitian yaitu menggunakan deskriptif dan penelitian eksplanatory. Nah, ada itu sumber data penelitiannya itu menggunakan data dimensi waktu yaitu cross section. Jadi desain penelitiannya itu ada penelitian, desain lapang maupun populasi dan sampel. Jadi penelitian lapang itu ada angket, wawancara, observasi maupun dokumentasi dan saat ada penelitian lapang tersebut, maka ada analisis data. Analisis data ini ada hasil pembahasan, laporan hasil penelitian, dan kesimpulan maupun saran. Populasi dan sampel. Jadi populasi yang diambil secara purposif di Kecamatan Samba karena memiliki populasi kacang tanah terbanyak. Dan untuk responden petani kacang tanah yaitu sebanyak 454 dan Desa Patrion sebanyak 501 sesuai dengan penarikan sampel secara acak. Dari jumlah populasi maka terdapat 45 responden. Dan ini adalah hasil yang saya olah dari data tersebut menggunakan SPSS. Jadi di sini ada variabel. Variabelnya itu X1 benih, X2 poska, X3 urea, X4 cangkul, X5 benih, dan Y-nya itu pendapatan. Jadi di sini R-square-nya itu 8,42. Jadi nilai ini mengandung bahwa X1, X2 maupun X3, X4, X5 terhadap Y adalah sebesar 8,42.
Jadi dari hasil output ANOVA, sig yang didapatkan yaitu 0,00. Jadi dapat disimpulkan bahwa usaha kacang tanah maka rata-ratanya adalah signifikan karena kurang dari 0,05. Berdasarkan output diketahui yaitu sig-nya adalah 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak H1 maka artinya adalah pengaruh X terdapat Y yaitu sebesar 2,91. Jadi pada grafik ini adalah maka garis plotnya itu mengikuti distribusi normal. Dan pada grafik kedua ini maka titik-titiknya itu menyebar sehingga dari hasilnya itu terjadilah hertasitas. Sekian presentasi apa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Bila ada kesalahan saya mohon maaf dan selamat pagi. Dan ini adalah lampiran saat mengolah data. Ini dan keluar aslinya seperti ini. Analisis frekuensi yang berkata dimulai